Kemudian ini idenya dari mana ini Mas? Ininya dari rekan saya sih ini. Mhm. Jadi memang ketika masih mahasiswa kemarin itu eh, ada namanya di Amikom itu Amikta. Amikta itu semacam kompetisi lah, itu di internal Amikom. Itu dari ide teman saya ini untuk ya saya dan rekan-rekan ini membantu merealisasikannya seperti. Jadi awalnya itu berpikiran, kan kita sering berinteraksi ya, misalnya mahasiswa Amikom kan sering banget ya, pakai komputer seperti itu. Nah kita berpikiran bahwasanya gimana ya kalau mereka yang nggak punya tangan seperti itu. Jadi kepikiran aja gitu, bagaimana sih kalau yang nggak punya tangan ini untuk ngetik komputer, untuk ngedit segala macem. Kita mikirnya kita harus bisa nih bikin produk buat membantu mereka. Ya, salah satu ide yang akhirnya muncul yaitu kita bikin keyboard dan mouse kaki seperti itu. Karena kan mereka ini masih ada anggota badan ya, itu kaki, selain tangan yang sudah tidak ada, mungkin mereka masih ada kaki. Jadi kita membuat produk alternatif yaitu pakainya kaki. Jadi memang sebenarnya ini ide dari rekan saya dan kita kembangkan bareng-bareng. Akhirnya ya udah kita coba ikutkan kompetisi itu. Baik. Dan akhirnya lolos seperti itu dan mendapatkan dukungan dari dosen. Akhirnya itu tadi kita masuk ke kompetisi itu dan mendapatkan pendanaan lah seperti. Jadi untuk mengembangkan produk ini, karena jatuhnya kan ini produk sosial ya. Jadi wah ini bagus Mas kalau dikembangkan, karena banyak yang bakal menerima manfaatnya seperti. Jadi banyak yang masih membutuhkan juga ya Mas banyak ya. yang membutuhkan seperti itu. Jadi memang secara kompetisi pun bisa dibilang belum ada gitu di Indonesia, bahkan mungkin dunia juga belum ada seperti itu. Jadi memang ini ide dari teman saya, akhirnya kita realisasikan bareng-bareng, kita wujudkan. Ya kita lebih fokus untuk sebesar manfaat yang besar ya yang baik. Kita bisa dapatkan seperti itu. Baik, ini Mas Sabil, kalau misal tadi kan 1 tahun begitu ya untuk mencapai 1 tahun untuk mencapai tadi bahan yang pas ini di keyboardnya. Nah, baik, ini Mas Sabil kan tadi dikerjakannya itu bareng teman-teman begitu ya? Iya. Berarti satu tim itu berapa orang Mas? Kalau dari timnya sendiri itu kita 3 orang, cuman kan kita juga memperkerjakan teman-teman yang lainnya juga seperti. Jadi kurang lebih untuk kalau tim sendiri 3, tapi kalau untuk yang bekerja kurang lebih ada 5 orang seperti itu. Baik. Kemudian kalau Mas Sabil sendiri di Universitas Amikom jurusannya apa ini Mas? Kalau jurusannya kemarin D3 Teknik Informatika, kemudian melanjutkan transfer di Amikom juga itu Informatika seperti. Jadi langsung ya, saya dari D3 langsung melanjutkan ke jenjang S1-nya seperti itu. Baik, kemudian ini nih Mas, teman-temannya itu apakah ada juga dari prodi lain atau seperti apa ini Mas? Kalau teman-temannya sih ada yang kakak kelas dan ada yang mahasiswa S2 juga seperti itu. Yang mahasiswa S2 Amikom juga, kebetulan juga beliau sebagai dosen ya, jadi Mas Farid gitu. Jadi Mas Farid memang mahasiswa S2 dan sebagai dosen juga, makanya kita di sini menggandeng dosen agar lebih mempermudah untuk masuk di kampus produk Poti ini seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, ini juga ini ya Mas, banyak gitu ya, nggak Mas sendiri, ternyata ada teman-teman yang lain juga nih ya Mas ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ini Mas, dari tadi awalnya idenya, kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi startup. Apakah sebelumnya hanya menjadi produk atau akhirnya kan beralih ini ya Mas jadi startup gitu sekarang ya. Ini seperti apa prosesnya Mas? Kalau untuk prosesnya memang dulu kita cuman ya sebatas hanya ikut kompetisi saja seperti itu kan. Akan tetapi ketika mendapatkan penghargaan di kampus dan didukung dari pihak Amikom juga, kita diikutkan kompetisi namanya itu dari Ristek ya, itu CPPBT. Nah seperti itu memang mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan produk seperti itu. Dan pada tahun lalu kita lolos, itu kita difokuskan untuk mengembangkan produknya seperti itu. Dan untuk tahun ini alhamdulillahnya kita mengajukan lagi dan alhamdulillahnya juga lolos lagi, itu masuk ke tahap sudah harus bentuknya startup seperti itu, karena kan memang ini program dari pemerintah ya, dari Ristek, itu Startup Inovasi Indonesia. Jadi kita di sini berkompetisi dalam membangun inovasi seperti itu, entah itu dalam bentuk produk ataupun aplikasi. Nah sini
yang saya ikuti adalah bagian produk, dan alhamdulillahnya lolos. Di sini kita dapat dana dari pemerintah untuk mengembangkan startup ini. Jadi memang sudah harus menjadi startup seperti itu, karena tahun kemarin kan memang belum dianjurkan untuk menjadi startup, tapi lebih untuk mengembangkan produknya. Nah, untuk tahun ini kita dianjurkan untuk udah dilanjutkan naik level istilahnya, jadi masuk ke jenjang startup seperti itu. Kemudian ini pendanaan yang dapat kemarin berapa sih Mas? Kalau tahun kemarin itu sekitar ya kurang lebih sama sih, cuman kan kemarin itu yang tahun 2019 itu dapat sekitar 200 juta seperti itu, dan alhamdulillahnya pada tahun ini ya lebih naik dikit. Nah ini jumlahnya cukup banyak ya Mas, 200 juta begitu ya, untuk mengembangkan inovasi yang pastinya bermanfaat juga ini ya bagi saudara-saudara kita. Nah ini seperti apa ini Mas akan mengelolanya begitu kan? Ya, untuk mengelolanya sih insya Allah kami dan tim ini memang sudah ada rencana planning ke depannya terkait bagaimana perusahaannya. Nanti kita juga sudah membuat legalitas seperti bentuknya CV ya, cuma belum ke PT karena dirasa terlalu berat. Jadi kita masih melegalkannya ini dalam status CV seperti itu. Jadi memang kedepannya kita sudah memiliki gambaran-gambaran bagaimana nanti kita akan memasarkan produknya, ataupun juga urusan-urusan terkait penjualan produknya seperti itu, Kak. Kemudian ini Mas terkait tadi produknya juga ya Mas ya. Nah ini gimana sih Mas cara kerjanya? Jadi bagaimana, kan itu pasti ada komponennya juga. Cara kerjanya itu seperti apa sih Mas? Kalau cara kerjanya ya nggak jauh beda dengan keyboard biasa ya. Jadi memang ya tinggal ditancapkan saja, kan ada chipnya itu ditancapkan ke komputer. Jadi itu langsung kita bisa pakai sebagaimana mestinya kita pakai keyboard gitu. Jadi nggak perlu kayak install aplikasi lagi. Jadi ketika ditancapkan langsung bisa digunakan seperti itu. Ya nggak banyak perbedaan lah antara keyboard biasa dan keyboard VOTI ini. Secara bentuk ini apakah berbeda atau sama saja? Kan keyboard biasa bentuknya persegi panjang gitu ya Mas ya? Kalau bentuknya itu kita sesuaikan dengan kaki. Jadi kita buat menjadi dua sisi yang dihubungkan menggunakan kabel. Nah seperti, jadi kan kalau kaki itu kadang agak lebar gitu ya. Jadi agak susah kalau misalkan pakai keyboard yang kotak persegi panjang itu. Jadi kita buat dua sisi antara kanan dan kiri itu terpisah, tapi digabungkan menggunakan kabel seperti itu, Kak. Jadi desainnya pun kita buat letak tombolnya ini menyesuaikan dengan pola gerak kaki. Jadi enggak lurus gitu aja, tapi agak sedikit melengkung. Nah, cuman kalau untuk tombolnya memang kita nggak jauh beda, masih QWERTY lah istilahnya, QWERTY, masih tombol QWERTY letaknya, karena kita berpikir kalau udah mereka biasa menggunakan keyboard tangan kan otomatis huruf-huruf, letak-letak hurufnya itu sudah terbiasa di situ. Jadi kita tidak banyak mengubah di tombolnya, kan, tetapi kita hanya mengubah bentuknya, kemudian juga sisi kanan dan sisi kirinya seperti itu, agar untuk memudahkan bagi pemakainya gitu. Kalau 10 November kemarin sebagai Hari Pahlawan ini ya. Iya, Hari Pahlawan. Nah, dengan tema pahlawanku inspirasiku gitu. Nah, kalau terkait Hari Pahlawan ini Mas, apa tipsnya untuk anak muda biar menjadi pahlawan ini bagi lingkungan sekitarnya ini Mas Sabil? Kalau untuk anak muda mungkin lebih ke arah karena saya di relawan ya kayak gitu, jadi memang saya lebih arahnya itu ke arah kemanusiaan, dan ya itulah sebagai rasa syukur kita juga gitu terhadap nikmat yang sudah Allah berikan itu, kita membantu orang lain seperti itu. Jadi pahlawan itu nggak cuman sebatas kita berjuang pada zaman penjajahan seperti itu enggak akan, tapi pahlawan itu ya di zaman sekarang itu adalah relawan-relawan seperti itu, karena di situ relawan kita membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Nah di situ kita bisa mendeklarasikan diri kita bahwasanya kita itu pahlawan bagi orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi nggak sebatas pahlawan itu diartikan hanya sebagai yang pejuang pada masa lalu itu enggak gitu. Jadi kita sendiri pun bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri kayak gitu. Baik. Nah ini ada ini nggak sih Mas, mungkin bisa dibagikan ceritanya ini terkait mungkin ada tunadaksa juga yang sudah mencoba produk yang VOTI ini sendiri. Ini ada ceritanya nih Mas, silahkan. Kalau cerita saya sedikit tersentuh ya ketika
berbicara atau berbincang dengan tunadaksa yang di salah satu tunadaksa yang ada di Gunung Kidul kemarin itu. Jadi memang beliau itu kecelakaan gitu, jadi kehilangan kedua lengannya itu karena kecelakaan, jadi bukan dari lahir. Jadi untuk beraktivitas lagi karena sudah terbiasa menggunakan tangan, ketika tangannya itu diamputasi, mereka kayak aduh kehilangan harapan hidup gitu lah rasanya. Jadi memang ada rasa putus asa mungkin ya Mas. Bahkan itu hampir dialami seluruh tunadaksa yang kayak gitu, yang kecelakaan, karena kan memang dari awal hidup mereka sudah lengkap gitu, ada tangan, ketika kecelakaan apalagi tangan gitu kan. Jadi emang tangan ini hal yang sangat patut kita syukuri ya, kita masih punya tangan, masih diberikan fungsi tangan. Nah ketika mereka itu menceritakan bahwasanya waktu 2008 itu bapaknya itu beliau kecelakaan gitu, jadi harus diamputasi. Baik. Dan ya semenjak masa transisi itu, ketika baru diamputasi dan itu kan tidak bisa ngapa-ngapain ya, untuk makan saja nggak bisa, harus disuapin, mandi pun harus dimandikan. Jadi saya di situ bapaknya sempat cerita itu, saya tersentuh gitu ya hatinya. Jadi terus gimana Pak, sekarang kok bisa istilahnya sekarang tuh udah bisa mandiri kayak gitu kan. Dulu juga masih dimandiin, masih disuapin. Nah sekarang itu udah bisa mandiri, itu prosesnya kayak gimana Pak? Ya prosesnya itu cukup panjang Mas, nggak cuma setahun tapi 3-4 tahun kayak gitu, untuk istilahnya mengembalikan harapannya buat berkegiatan lagi. Jadi memang di tahun pertama ini memang agak berat gitu, karena yaitu mereka merasa kehilangan bagian utamanya, tangan. Jadi bahkan sampai mengatakan, wah udah nggak ada harapan hidup deh Mas saya kalau pas awal-awal dulu itu. Cuman akhirnya beliau itu masuk di namanya Yakum. Yakum itu ada di Jalan Kaliurang di atas, itu memang pusat rehabilitasi. Jadi yang difabel lain pun juga bisa ke sana. Itu ya di situ belajar, lebih kepada belajar gimana sih caranya mandi, caranya makan walaupun nggak ada lengan kayak gitu ya. Di situ diajarkan, dan ada juga rekan-rekan yang sudah istilahnya pengalaman ataupun kehilangan lengannya lebih dulu gitu. Jadi istilahnya ya sudah untuk mandi pun udah bisa. Jadi di situ mereka sharing gimana sih caranya mandi tanpa lengan gitu. Ya megang gayungnya tuh kayak begini kayak gitu. Itu jadi cerita-cerita yang disampaikan oleh bapaknya itu. Jadi sempat memang dulu itu hilang harapan hidup sampai bilangnya gitu. Tapi makin seiring berjalannya waktu, ya mereka mau nggak mau harus bisa kayak gitu. Orang lain pun bisa, saya juga harus bisa gitu. Bapak yang lain yang tunadaksa itu juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan orang lain, ya saya harus bisa juga kayak gitu. Jadi memang harus ada motivasi dan dorongan yang kuat ya dari pribadi kita sendiri. Jadi memang nggak cuman tunadaksa aja, tapi kita pun sendiri yang normal ketika melihat orang lain itu sukses gitu ya, kita juga harus ikut bahagia dan oh dia aja bisa, saya juga harus bisa dong. Entah itu sukses dalam artian hal yang di ranah yang sama ataupun di ranah yang sesuai dengan passion kita seperti. Jadi ya ini jadi kita harus istilahnya motivasi ataupun dorongan dari pribadi kita pun juga itu harus kuat seperti ya, sebagaimana yang bapaknya sampaikan itu ya, bapaknya itu belajar dari orang lain, belajar dari teman-temannya, rekan-rekannya, bersosialisasi. Nah itu menumbuhkan istilahnya motivasi dari diri sendiri. Ya itu nanti emang yang paling kuat itu motivasi dari diri sendiri sih. Jadi untuk melakukan kegiatan apapun, untuk mencapai target apapun itu, kalau bukan diri kita itu ya siapa lagi gitu. Ya mungkin motivator itu bisa menyemangatin, tapi balik lagi ke diri kita ini mampu nggak sih buat mencapai hal itu. Kalau mampu ya kita harus lakukan itu gitu. Jadi ya balik lagi yang saya katakan tadi, bahwasanya kita bisa dikatakan pahlawan bagi diri kita sendiri, yaitu kita mengembangkan potensi yang ada diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain, seperti itu Kak. Baik, ini Mas Abil menyentuh ini ya ceritanya bagaimana tadi seorang tunadaksa yang akhirnya bersemangat kembali dengan menerima keadaannya nih ya Mas Abil ya. Semoga nantinya dengan adanya Startup Voti ini Mas, dari produknya banyak tunadaksa yang terbantu juga, dan semakin banyak yang tahu juga ya Mas ya terkait ininya produknya ya Mas ya.